Gue mau curhat dikit nih. Kemarin kan ceritanya itu kan gue lihat short YouTube, ada ustadz ikut podcast gitu kan. Nah dia tuh cerita tentang orang-orang nanti mati pas udah dikubur ditanya sama malaikat gitu kan. Nah malaikat ditanya ini itu segala macam. Terus gue komplain kan, gue kritik dia. Ini ustadz bisa jawab segalanya ya, soalnya dia IQ-nya 100 lebih sih, dan dia sombong sama IQ-nya itu. Terus gue tanya, ini ustadz udah pernah pengalaman mati apa gimana? Kok pede orang mati itu ditanya malaikat? Padahal sepanjang yang gue tahu ya, dari cerita-cerita orang yang pernah mati suri, nggak ada tuh yang pernah mereka ditanya malaikat ini itu segala macam. Dan kebanyakan orang-orang yang udah mati suri itu selalu pengalamannya tuh hampir sama satu sama lain gitu. Terlepas dia punya agama atau enggak beragama pun tetap sama pengalamannya. Misalnya ketemu leluhur atau ada di padang rumput yang luas yang membuat hati damai gitu kan. Nggak ada sama sekali yang cerita kalau mereka ditanya malaikat siapa Tuhanmu, apa kitabmu, siapa nabimu, nggak ada yang kayak gitu. Terus ada lagi yang lucunya ngeritik gue gitu kan, ya mati suri kan sama mati beneran kan beda kali pertanyaannya. Oh jadi mati suri itu jawabannya ditanyanya esai gitu. Terus kalau mati beneran ditanya yang pilihan ganda gitu sama malaikat. Kocak banget orang-orang kayak gitu. Yang anehnya lagi pede banget, seakan-akan itu kan semua udah dituangkan di Quran, hadis gitu. Emang pikir kalau lu baca gitu terus langsung ngerti apa? Kalau belum ngalamin. Al-Quran itu kan petunjuk hidup. Buat apa? Ya buat hidup lah. Hidup itu kan pengalaman. Kalau lu nggak ngalamin ya berarti lu cuma baca, lu tuh teori atau enggak. Sama aja kayak lu beli mesin cuci buat apa? Buat nyuci kan. Terus ada gitu mesin cuci dibeli cuma buat jadi pajangan, ya mau buat jeramat. Nggak usah beli dari awal kan, ya sama aja. Lu hidup kalau nggak ngerti lu kenapa hidup, ya buat apa lu hidup kan gitu. Kadang orang-orang malas baca itu, makanya tuh jadi banyak bermunculan pemuka-pemuka agama yang asbun, asal bunyi, asal ngomong, nggak ada praktek pengalaman ini itu segala macam. Si Ustadz itu kan cuma modal baca dari kitab ini kitab itu. Nah kitab lu sendiri gimana? Kitab hidup lu, emang lu pikir kalau dihisap itu kitabnya dari mana? Kitabnya emang kitab Al-Quran yang lu baca tiap hari itu? Kagak, kitab hidup lu. Kitab hidup lu mana? Ya pengalaman lu sehari-hari itu apa? Niat lu, tujuan hidup lu, terus sehari-hari lu mau ngapain kan gitu. Buat apa hidup berdasarkan kitab? Ya kitab orang ya milik orang itu, misalnya Al-Quran, tafsir Ibnu Sina, Ibnu Katsir, apa segala macam. Ya itu kan pengalaman hidup mereka. Ya pengalaman hidup mereka berlaku buat mereka, ngapain berlaku buat lo? Ya bikin sendiri. Tapi nanti itu tersesat kalau bukan berdasarkan kitab ulama-ulama. Ya tersesat karena lu nggak baca sendiri, lu nggak ngerti pengalaman hidup lu. Ngapain kalau lu nggak sanggup, ngapain ngikutin kitab-kitab orang kayak gitu? Ya makanya kan lu hidup kan biar lu ngerti buat apa lu hidup tuh gimana. Nggak ada istilahnya lu hidup tuh biar lu jadi
supaya orang ngerti hidup lu, nggak butuh itu. Buat apa? Apalagi dakwah kayak gitu tuh nggak penting sebenarnya. Kita belajar dari Quran hadis, ya udah, belajar buat sendiri, bukan buat tidak didakwahin. Kalau dakwah nggak ada yang minta, lu cuma orang bawel, tau nggak? Adanya pemuka agama kayak gitu tuh kenapa? Karena lu pada malas baca, lu pada kagak ngerti hidup lu tuh gimana. Coba kalau lu bisa ngerti isi Al-Quran tuh kayak gimana, hadis tuh maksudnya apa, nggak bakalan ada pemuka agama. Ya karena memang petunjuk hidup ya buat hidup lu sendiri, belajar mandiri kayak gitu. Nggak usah lu ngandelin pemuka agama ini ikut segala macam, udah kayak pengkultusan, seakan-akan itu tokoh agama tuh absolut bener gitu loh. Padahal dia sendiri kan modal baca doang, baca buku menurut kitab ini. Coba kalau perhatiin hidupnya bertolak belakang sama apa isi dari kitab itu sendiri. Yang dibilang jual ayat, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, ya mereka itu yang jual ayat. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Ya sekarang gini, yang baca Al-Quran siapa? Orang Islam. Terus kenapa yang tersesat, yang jual ayat orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha? Yang gak nyambung, Black. Ya itu kan jadi karena hawa nafsu.